Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Muhammad Ade Putra dan rekan saya Rista Ayu Lestari akan membawakan materi yang berjudul Perspektif Al-Quran tentang Al-Qail dan Al-Mizan. Sebelum kami memaparkan materi kami, tak lupa pula kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi kami untuk teman-teman sekalian. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Pemaparan materi kami, ada beberapa masalah yang ingin kami cari solusinya, yaitu yang pertama, masalah apa yang dimaksud dengan Al-Qail dan Al-Mizan. Yang kedua, bagaimana Al-Qail dan Al-Mizan dipandang dalam perspektif Islam. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan Al-Qail dan juga Al-Mizan dalam ekonomi Islam. Untuk itu, pada sesi pembahasan, saya akan membahas tentang pengertian Al-Qail dan Al-Mizan dalam perspektif Al-Quran. Al-Qail dalam bahasa Arab digunakan untuk mendeskripsikan satuan ukuran untuk makanan, barang cair, dan semisalnya yang ditakar sesuai bentuk dan ukuran. Sedangkan mizan, secara bahasa, adalah alat untuk menimbang ringan atau beratnya sesuatu. Adapun secara istilah syariat adalah timbangan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amalan-amalan para hambanya. Maka disimpulkan bahwa Al-Qail merupakan suatu bentuk takaran untuk menghitung lewat ukuran suatu barang, sedangkan Al-Mizan merupakan satuan hitung untuk menghitung barang lewat berat. Kata takar sering dipadankan dengan kata yang ada dalam Al-Quran, yakni iktala, kala, kail, kil, mikya yang lebih dekat artinya neraca. Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat atau harga barang tertentu. Kata kerjanya adalah menakar yang sering disamakan dengan menimbang. Timbangan atau al-mizan sendiri tidak selalu dipakai dalam hal jual beli atau perdagangan. Dalam agama Islam sendiri memiliki timbangan amal baik dan buruk seperti penjelasan ayat berikut pada surah Al-A'raf ayat 8 yang artinya timbangan pada hari itu adalah kebenaran atau keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dilanjutkan lagi pada surah Al-A'raf ayat 9 yang artinya dan siapa yang ringan timbangannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Bisa dilihat bahwa al-mizan sendiri jika dicari maknanya akan sangat memiliki banyak makna dalam perspektif Islam, baik dalam Al-Quran maupun ekonomi Islam. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi bagian B, yaitu Al-Qail dan Al-Mizan menurut ekonomi Islam. Kata takaran dalam kamus bahasa Arab yaitu mikya, kail, sedangkan kata timbangan dalam kamus bahasa Arab yaitu was, mizan. Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal dengan menakar. Menakar yang sering disamakan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan bagian dengan peniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, tangan, dan lain-lain. Sedangkan alat untuk menimbang yaitu timbangan yang juga disebut dengan neraca karena memiliki keseimbangan. Nah, istilah fikih untuk satuan ukuran al-was atau al-mizan yaitu ad-dirham, ad-dinar, an-nuwah, al-uqiyah, al-qirat, al-kintar. Istilah fikih untuk satuan ukuran al-qail yaitu al-qailah, al-mud, as-saha, al-was, dan al-qulah. Selanjutnya bagian C, takaran dan timbangan yang baik menurut perspektif ekonomi Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata keadilan adalah sifat atau perbuatan, perlakuan, dan sebagainya yang adil. Republik 2017. Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia. Untuk meminimalisir kecurangan, maka anjurannya yaitu melebihkan timbangan sebagaimana menurut Sayyid
Sabik dalam buku fikih sunnah disunnahkan untuk melebihkan timbangan kepada pembeli dalam menimbang atau menakar. Sebagaimana hadis dari Suwaid bin Qais dalam kitab Sunan Ibnu Majah yang artinya dari Suwaid bin Qais ia berkata, "Aku dan Makrafah al-Abdi mengambil pakaian dari Hajar. Kemudian Rasulullah SAW datang kepada kami dengan berjalan. Beliau menawar sebuah celana, lalu kami menjualnya kepada beliau, dan di sana ada seorang lelaki yang menimbang dengan mendapatkan upah atau bayaran. Rasulullah SAW berkata kepadanya, timbanglah dan lebihkanlah." Imam Ahmad al-Mustafa al-Maragi menjelaskan di dalam kitabnya, "Wahai kaum, sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, janganlah melebihkan atau menguranginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kalian dengan kewajiban berlaku adil terhadap takaran dan timbangan. Dia telah melarang kalian untuk berbuat licik atau berbuat tidak adil dalam takaran dan timbangan. Hal ini hanya untuk menguatkan pelarangan tersebut dan menjadi perhatian terhadap ketidaksengajaan dalam mengurangi. Maka tidak cukup untuk menyelidiki kebenaran ini, akan tetapi diwajibkan baginya untuk mengembalikan kepada keadilan dan keseimbangan tanpa mengurangi dan melebihi." Terima kasih, itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dari presentasi kami. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan pada penulisan kali ini adalah Al-Kail dan juga Al-Mizan merupakan dua satuan hitung yang biasa digunakan untuk menakar dan juga menimbang barang atau hal lainnya. Dalam ekonomi Islam, sangat menjunjung tinggi nilai keadilan di saat melakukan apapun agar terjadinya kesenangan dan kemaslahatan bersama. Begitu pula dengan takaran dan juga timbangan, karena kedua aspek ini sering sekali dipakai dalam melakukan perdagangan. Kami berharap kepada teman-teman sekalian dapat memahami apa yang kami sampaikan. Bening itu air, yang keras itu batu. Saya berharap keadilan akan selalu terlaksana di setiap sesuatu. Kami kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.